Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang lu pales printer pales kayaknya ini pales printer. Ini ntar saya sebelum masuk ini cuma 7 orang ya. Oke ya. Mungkin nanti bisa diinfo yang lain. Oke. Baik, Pak. Saya harap nanti masing-masing kelompok submit abstrak dulu di Saintek ya. Kita ada acara Saintek di bulan Lu lihat tiket tadi dari mana, Bang? ini. Saya sebelum masuk ke materi saya bahas dulu tentang acara Fakultas Teknik di bulan pelaksanaannya bulan Februari 2025 ya. Tapi di sini penerimaan abstraknya dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Sekarang tanggal 16 ya. Jadi silakan bikin abstrak dari tugas materi yang telah saya sampaikan. Jadi otomatis topik jurnal yang dikumpulin itu tentang pengujian software ya. Entah itu metode eh, PET whitebox yang pengujian dengan petting itu deh, PET, terus dengan black box yang menggunakan boundary value analysis BVA, atau dengan automation, pengujian dengan automation, atau yang kemarin acceptance test, atau atau dengan judul metode McCall yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silakan didiskusikan kelompoknya, metode apa yang digunakan, terus judul aplikasinya apa. Nanti ditulis di grup. Abstraknya nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, kemudian disubmit di link yang ada di sini ya. Oke, kita bahas dulu metode kita kali ini, metode McCall namanya. Kalian bisa cari referensi jurnal atau penelitian terkait, banyak yang melakukannya. Apa itu pengujian McCall? Jadi, pengujian sistem merupakan suatu kegiatan yang ditujukan pada suatu sistem untuk mengetahui kualitas perangkat lunak pada sistem tersebut. Tujuan dilakukan pengujian sistem mengetahui kemampuan perangkat lunak dan mengevaluasi kesalahan atau error pada perangkat lunak. Selain itu, pengujian sistem dilakukan untuk menjamin kualitas yang mempengaruhi performa kinerja sistem. Di mata kuliah kita hari ini kita akan bahas tentang, Sering lu, Bang. oh iya saya jadi ingat ya, kemarin saya minta tugas untuk itu, nanti di minggu depan aja lah. Kalau enggak nanti dikumpulkan. Oke. Nah, teori kualitas Mekong merupakan model pengujian yang tertua, dikembangkan pada tahun 1976. Model ini pertama kali digunakan untuk sebuah implementasi proyek besar dalam US Air Force. Model ini bertujuan untuk menjembatani jarak antara user dan developer. Dalam membuat software yang memiliki performa baik, maka pada saat inisiasi harus menggali kebutuhan, itu requirement dari pengguna ya, secara tepat. Nah, McCall ini nama orang atau tim ya. McCall dan kawan-kawan pada tahun 1977 telah mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor kriteria yang mempengaruhi kualitas software. Jadi ini kita secara umum hampir mirip seperti yang dilakukan kemarin, apa namanya, pengujian user acceptance test ya. Tapi nanti ini ada faktor-faktor sama bobotnya. Metode McCall merupakan salah satu metode yang menjelaskan software quality factor atau kualitas perangkat lunak. Model ini memiliki 3 perspektif utama, yaitu product progression, product revision, dan product operation meliputi beberapa faktor, yaitu correctness, reliability, usability, integrity, dan usability. Jadi, secara umum, dalam pengujian menggunakan metode ini, itu kita nanti akan bagi kuesionernya jadi beberapa faktor ya. Ada correctness, reliability, usability, integrity, dan usability. Jadi sudah ditentukan parameter-parameternya. Faktor-faktor kualitas menurut McCall. Ini faktor-faktor yang disebutkan tadi, ada produk operation, produk revisi, yang produk transisi. Kalau ini yang sebelah kiri ini bahasa Indonesianya, yang sebelah kanan ini bahasa Inggrisnya. Jadi sebuah pelangkat lunak itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Ada produk revisi, produk transisi, sama produk operasi. Produk revisi meliputi testability, flexibility, maintainability. Terus produk transisi meliputi portability, reusability,
operability. Nah, produk operasinya meliputi correctness, reliability, usability, integrity, efisiensi. Nanti kita menggunakan produk operation ini. Kalau secara bahasa Indonesia ada kebenaran, keandalan, penggunaan, integritas, dan efisiensi. Jadi penjelasan masing-masing kualitas menurut Michael ya. Faktor correctness atau faktor kebenaran, bagaimana program akan memberikan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Terus reliability atau keandalan adalah bagaimana suatu program diharapkan dapat melakukan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan tingkat tentunya yang diinginkan. Terus ada yang ketiga, efisiensi. Efisiensi, jumlah sumber daya komputerasi dan kode diperlukan program untuk mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar. Kemudian ada integrity atau integritas. Bagaimana akses ke perangkat lunak atau data oleh orang yang tidak terotosi dapat dikendalikan. Masalah hak akses ya, integrity. Ada usability, penggunaan. Terus kemampuan untuk dipelihara, maintainability, fleksibilitas, besarnya usaha yang digunakan, terus testability, kemampuan untuk menghadapi pengujian. Ada portabilitas, terus reusability, dan interoperability. Nah, ini skala yang biasanya dipakai dalam kuesioner yang digunakan dalam metode Mekol ya. Jadi nanti kalau nilainya antara 0 sampai 20 sangat tidak baik, 21 sampai ini biasanya standar yang digunakan ya. Ada 5 bagian. Sangat tidak baik, cukup baik, baik, sangat baik. Pembagiannya seperti ini di prosentasenya, skalanya. Nah, rumus perhitungan metode Mekol itu ini ya, F A sama dengan W1, C1, W2, C2. Nah, W itu apa? Oh, Bang. Jadi FA itu faktor software quality-nya, W1 itu bobot yang bergantung pada produk, C1 metrik yang mempengaruhi faktor software quality. Ini rumusannya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Jadi saya sarankan nanti yang dipilih ya dalam pengujiannya untuk submit di abstrak. Termasuk itu UAS-nya ya. UAS-nya itu kan submit di abstrak, submit atau publikasi di Saintek. Berkelompok ya, kelompok yang kemarin dibuat. Kalau bisa sih metode Mekol sama user acceptance test atau jadi ada dua metode kalau bisa ada dua metode yang digunakan di judul ya. Dan metode Mekol kalau bisa dipakai. Dia bilang tuh, Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, penilaian menggunakan metode Mekol terdiri dari beberapa tahap, yaitu satu, menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur, bentar, gitu. kalau bisa, mau RDP aja nggak bisa. Oke, langkah-langkah yang pertama menentukan kriteria yang digunakan untuk mengatur suatu faktor ya. Terus langkah yang kedua menentukan bobot atau W di rumusnya dari setiap kriteria. Bobot itu antara 0 sampai 0,4, di mana kalau kriteria itu sangat tidak penting, bobotnya 0,1, kalau sangat tidak penting 0,2, penting 0,3, kalau sangat penting 0,4. Terus kemudian menentukan skala nilai kriteria, di mana skala penilaiannya digunakan antara 1 sampai 5. Skala Likert ya. Terus memasukkan nilai pada tiap kriteria berdasarkan rumus tadi ya. Dan dari nilai responden, menghitung nilai totalnya dengan rumus yang tadi. Contoh jurnal yang melakukan penelitian dengan metode ini adalah, jadi nanti silakan judulnya boleh pengukuran kualitas atau pengujian sistem sistem apa gitu ya. Kalau di sini contohnya sistem informasi inventaris aset. Jadi harus ditentukan dulu aplikasi yang akan diuji ya. Unitas mengenai menggunakan metode Meko. Kalian bisa klik linknya. Contoh penelitian ini tahun 2017. Agak lama sih. Boleh cari referensi atau jurnal yang lebih baru. Minimal 2019 ya kalau 5 tahun aturan di penelitian biasanya. Oke, jadi ini skala Likert, ini rumusannya, terus ini indikatornya, correctness, ini bobotnya tadi. Kalau penting dia 0,4, kalau nggak terlalu penting 0,1. Di sini indikatornya ada correctness. Oh, dari sini ya. Ada correctness ketepatan 0,1,
integrity, reliability. Ini berdasarkan yang di teori tadi ya. Jadi nggak semuanya diambil efisiensi. Kalau di teori tadi kan ada banyak. Dia cuma ngambil 5, reliability, efisiensi, correctness, integrity, rest. Nah, di setiap indikator nanti dibagi lagi keterangannya atau sub indikatornya yang ada hubungannya, dan itu masuk ke dalam apa namanya pertanyaan langsungnya. Aplikasi ini sudah mampu melakukan proses pengolahan data tampil simpan. Nah, bobot yang menentukan siapa? Bobot juga kita yang menentukan. Nah, nilai kriteria ini yang menentukan baru responden. Kemudian nanti dihitung tiap masing-masing variabelnya. Correctness, contohnya di sini correctness. W1, C1, W2, C2. W1, C1, W2, C2. Ini perhitungannya nanti setelah ini ya. Dan Mbak, bedaannya Mbak. Saya lanjutkan dulu. Ini contoh penelitian. Ya, iya. Jadi kalau bisa nanti masing-masing kelompok buat judul dengan metode Mekol. Kalau saya sih ada 2 metode yang bisa digunakan, ya. Metode Mekol sama metode yang lain. Kalau metode Mekol aja sih ya nggak apa-apa. Nah, salah satu metode pengujian adalah pengujian berdasarkan teori kualitas Mekol. Mekol merupakan metode pengujian perangkat lunak memberi kriteria paling lengkap dengan mendalam. Produk operation dengan 5 faktor kualitas. Jadi yang dipilih adalah correctness, usability, reliability, integrity, efficiency. Di beberapa jurnal, biasanya dari metode Mekol itu kan ada banyak faktor ya, tapi biasanya ada cuma 6 ini aja ya. Faktor correctness, usability, reliability, integrity, dan efisiensi. Nah, ini skala pengukurannya. Kalau sangat setuju, 5, setuju 4, netral 3, kurang setuju 2, sangat kurang setuju 1. Ini namanya skala Likert. Skala Likert. Langkah-langkah. Sistem penilaian menggunakan tahapan berikut. Ini sama sih tadi. Menentukan kriteria yang digunakan untuk melakukan faktor, menentukan bobot, menentukan skala, memasukkan nilai pada tiap kriteria, menghitung nilai total. Nah, ini contohnya tadi. Kemarin ikut meeting. Wassalam. Udah. Sekarang diminta bisnis corner. Bang boleh kan? Bisnis corner yang mana? Nggak tahu saya juga. Sekarang gimana ya? Lagi meeting. Zoom. Lagi meeting. Di- Minta budekan ke bisnis corner. Ya, direktur. Main agak, ini gue balas email bentar aja ya. Ini indikator keterangan. Pertanyaannya siapa yang buat? Pertanyaan kita yang buat ya. Teori Mekol itu digunakan hanya untuk di bagian indikator sama sub indikatornya aja. Ini salamuan yang ada masalah. Bobotnya kita yang menentukan. Nah, nilai kriteria ini rata-rata dari jawaban responden ya. Yang skala 0 sampai setuju sangat tidak setuju itu tadi. Ini kemudian dihitung ya. 0,4 dikali 4,5, 0,4 dikali 4,4. W1, C1, W2, C2 itu dari mana? Dari nilai tadi. Ini 0,4 dikali ini dihitung, dikalikan. Terus hasilnya 3,6. Correctness itu kan terdiri dari completeness, consistency, traceability. Masing-masing bobot sama hasilnya itu dihitung ya. Kemudian dijumlahkan. Ini hasilnya 3,56, 4,5, 1,9. Terus jadi hasil nilai FA1-nya adalah completeness, consistency, traceability dibagi 3. 3 itu 3 subnya ini. 3,5, 4,5, 1,8 dibagi 3, 9,9 dibagi 3, 3,3. Nah, 3,3 dibagi dengan nilai maksimum atau 5 ya, dikali 100. Dari hasil diperoleh perhitungan, kemudian nilai quality factor diubah dalam bentuk persentase. Jawabannya adalah 66%. Jadi dari correctness, 66% itu masuk ke kategori apa? Di sini kita bisa lihat 66% masuk ke kategori baik. Kayak gini Bang. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kan gue coba pakai isi. Nanti dilanjutkan di faktor-faktor yang lain. Error kayak gini, internal error kecil kan. Coba gue pakai lain. Nah, ini kemudian dia dibuat kesimpulannya ya. Kesimpulannya berarti nanti dibuat. Jadi kalau faktor correctness adalah 66% dari hasil kategori baik berdasarkan perlu disesuaikan
lagi penggunaan bahasa pada setiap halaman agar lebih konsisten gitu. Pada faktor usability dia mendapat 55%, masuk kategori cukup. Nah, aman ya. Pada faktor integrity hasil pengumuman adalah 4,42,2%. Aman. Oke. Oke, sampai sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Itu cuma itu doang. Pak, izin tanya Pak, Ya, gimana? Mas Akmal. Nggak tahu lah. Ah, bisa cuma 6 doang tuh. kalau kita mau nanya Pak, Ya, kalau kita testing itu aplikasi yang udah berjalan, apa kita buat dari awal Pak ya? Suruh aja suruh jalan. Terus apakah menu testingnya satu aplikasi, apa kita milih Pak? Apa menu login aja, apa Nah, ada mereka. beberapa menu aja gitu Pak? oke. Makasih Pak. Sama-sama. Untuk aplikasi yang akan digunakan nanti disubmit ke Saintek ya. Kalau bisa aplikasi yang sudah berjalan aja, yang sudah jadi. Kan kita fokusnya di pengujiannya, bukan di pembuatan aplikasi. Jadi silakan pilih aplikasinya apa. Gitu ya. Kalau bisa aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Maksudnya Please confirm aplikasi yang kalau idealnya sih aplikasi yang pernah kalian buat sih. your lokal. Kalau belum pernah buat Oh, aplikasi ya cari aplikasi yang udah jadi di Google yang berjalan, terus kalian jalankan, kemudian kalian lakukan pengujian. Nah, kalau satu modul atau apa, tergantung kasusnya ya. Kalau untuk pengujian metode Mekol ini, yang diuji ya semuanya ya. Ya kan? Kalian bisa lihat dari yang pertanyaan ini ya. Sama user acceptance test itu kan yang diuji semuanya. Tapi kalau yang pengujian white box, black box itu, atau automation itu kan ya satu modul aja. Satu modul atau satu form. Oke, gitu ya. makasih Bu Putri. Baik Pak, makasih Pak informasinya. Sama-sama. Nanti saya share ja- eh, seperti yang kemarin ya, jawaban mahasiswa semester sebelumnya sebagai referensi. Jadi disiapkan sekarang itu judulnya, terus gunakan metode McCall atau user acceptance test, dipilih judulnya apa, nanti ditaruh di grup, kemudian abstraknya coba dikirimkan ke saya dulu, baru kemudian kalau saya udah ACC, di submit di Saintek ya. Nah, abstrak itu isinya apa? Saya jelasin dulu abstrak ya. Abstrak itu Hitung dong, tekan mental. Bukan yang ini. Rekomendasinya apa, Bu? ini. Rekomendasinya apa? Pagi pakai apa? Saya belum punya Itu warna apa? ikut. Ikut. Oh, gitu. Kita aja deh. Kita bareng. Ini abstrak biasanya terdiri dari 4 kalimat ya. Kalimat kan terdiri yang diakhiri dengan titik gitu ya. Kalimat pertama, the first sentence introduce the topic under study. Kalimat pertama itu pembukaan atau introduksi itu pengenalan topik yang akan kita bahas gitu ya. This sentence also implies the question underlying the research study. Termasuk juga pertanyaan yang muncul di penelitian kita yang mau kita kerjakan. Nah, paragraf kedua, the next two sentence, dua kalimat selanjutnya berupa ini. Bentar, ini bukan abstrak ini. Salah. Apa, Bu? Pak Dwi sih yang Ini aja sih. kita mengerjakan dengan Oke. Komponen abstrak ini nih. Kalimat pertama, general problem in your field. Jadi problem yang muncul di awal, penjelaskan. Kalimat kedua, specific problem. global. Masalah apa yang ditemukan gitu ya. Apa yang mau Iya, diselesaikan. Pak. Lanjut lagi, Pak. Kalimat kedua, your proposed solution. Atau Root cause udah ketemu. metode apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan problem Pak, tersebut. Pak. Tuh.
Terus kalimat keempatnya, carousel finding. Ini apa sebenarnya ini abstraknya kalau udah selesai ini hasil hasil dari pengujian kalau pengujian itu ya angka-angkanya. Tapi karena kalau abstraknya masih belum, kalau penelitiannya masih belum selesai, yang diharapkan apa gitu aja. Nanti abstraknya bisa diganti. Tapi yang penting disubmit dulu. Kemudian yang terakhir adalah break diskusi dan implikasi. Yang terakhir kesimpulan, terus apa implikasinya, terus yang diharapkan dari penelitian itu apa. Itu aja sih abstrak ya. Oke, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Kalian bisa baca sendiri ya. Banyak yang bahas tentang itu di mata kuliah metode penelitian. Cuti. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Hubungin aja. Jadi kan kemarin tuh saya kelompok satu sama Akmal dan lain-lain tuh ini ya tes seleniumnya ke form register sama login. Nah nanti kalau misalnya dari segi objek yang dibedain pakai e-kampus itu boleh nggak Pak? Soalnya yang sebelumnya tuh belum dirilis sih itunya projectnya mesti project-project localhost gitu Pak. boleh. Gak apa-apa. Masih project jadi itu nggak harus project yang sudah online ya. Project lokal juga nggak. Oh Kayak tadi judul baik. kayak bentar ya, saya cari di Google Scholar dulu ya. Google, kita buka Google Scholar, terus kita cari pengujian, pengukuran pengukuran kualitas dengan Michael. Pengukuran kualitas aplikasi rekap indikator mutu harian Rumah Sakit Bayangkara Jambi menggunakan metode Michael. Ini kalau sudah di, maksudnya, Baru ini. maksudnya Pagi-pagi. semua kalian karena ini bukan apa ya tugas kuliah terus bukan penelitian real gitu ya. Semua kalian punya aplikasi keuangan atau apa aplikasi apa di ya anggap aja di tempat warung atau apa boleh sih aplikasi pengukuran kualitas aplikasi apa gitu ya di di laundry mana gitu bisa kalau tanpa tempatnya juga nggak apa-apa sih karena ini Saintek juga belum terakreditasi Sinta ya maksudnya masih ini maksudnya kemungkinan besar diterimanya sih. Fokusnya nggak di inti kebaruannya ya. Yang penting ada penulisan dan tidak plagiarisme aja, tidak ada plagiarisme aja. Seperti itu. Analisis kualitas sistem informasi menggunakan metode Google. Analisis kualitas sistem informasi absensi karyawan kayak gini kan. Semua kalian punya aplikasi absensi sekolah atau apa tanpa menyebut tempatnya nggak apa-apa dilakukan pengujian tanpa menyebut tempatnya terus aplikasinya belum online juga. Yang penting bisa berjalan di lokal host juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Banyak ini Mau metode. nanya lagi, Pak. Ya, Kalau kuesioner itu ada minimalnya apa bebas, Pak? ya, Data kuesionernya. kalau lebih banyak lebih bagus ya. Kalau minimal ya jangan terlalu dikit lah. Ya berapa ya? 20 nggak apa-apa sih. Karena ini kan proyek akhir kuliah ya, nggak penelitian skripsi. 20 atau 30 nggak apa-apa. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Lagi ada lagi yang ditanyakan. Pengukuran kualitas sistem informasi manajemen nikah KUK Kabupaten memang menggunakan metode software quality. Pengujian kualitas website studi kasus SNKM 4 Bandung. Cukup ya kalau nggak ada.
silakan didiskusikan sama kelompoknya, nanti diupload di grup ya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri.